Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yu'li darajati mafadul alaihi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Baca sholawat Ibrahimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ngaji, saya tanyakan dulu beberapa hal yang sudah dibaca atau dipelajari beberapa minggu yang lalu. Ada berapa perkara yang tidak mewajibkan sholat? Perkara yang tidak mewajibkan sholat. 7 apa yang 7? Kafir asli, anak kecil, ayam, rambut, nifas. Oke. Apabila ada orang haid, dia nggak boleh sholat. Terus setelah itu dia suci. Perhatikan, sucinya itu di waktu asar. Di akhir asar dia suci dari haid. Apa yang harus dia lakukan dengan sholatnya? Jadi, apa? Yang kencang, jangan ragu-ragu. Yang mana yang dikodok? Asar dengan? Kenapa? Karena asar dengan dur bisa dijamak. Jadi kalau suci di waktu asar, sholat sebelum yang suci itu ketika dia bisa dijamak, maka itu juga disolatin. Kalau dia suci di waktu maghrib, misalnya suci di akhir maghrib, apakah asar juga dikodok? Kenapa tidak? Karena maghrib dengan asar tidak bisa dijamak, maka hanya cukup mensolatin maghribnya sahaja. Jadi ketika dia suci di akhir waktu, mana waktu itu dengan sebelumnya bisa dijamak, maka sholat yang sebelumnya pun harus dikodok. Itu namanya, itu caranya. Nanti kalian kan cowok tapi harus mengerti, nanti ngajarin kepada istrinya dan juga santri-santrinya. Oke. Sekarang begini, ada orang perempuan wanita sudah ada tanda-tanda haid. Kan haid itu katanya ada tandanya ya. Kalau kita enggak pernah haid ya. Ada tanda-tandanya sudah haid, tanda-tandanya haid, terus masuk waktu. Allahu Akbar misalnya. Ada tanda haid, lalu dia enggak langsung sholat. Dia masih diem aja. Kira-kira sekitar 15 menit lalu dia haid. Bagaimana nanti sholat zuhur itu yang ditinggalkan setelah suci? Apa? Wajib Kenapa dikodok?
Karena tadi seandainya kata dia langsung sholat masih cukup. Sudah ada tanda haid, dia nggak langsung sholat ya. Ternyata beberapa saat lalu haid. Andai kata dia langsung sholat ketika itu masih selesai, bisa selesai sholatnya. Tapi dia masih tidak langsung sholat karena ada tanda haid. Nah itu nanti harus diingetin. Setelah suci nanti diingetin itu. Saya kemarin waktu yang haid itu duhur tapi sudah lewat misalnya 10 menit. Padahal saya sudah tanda haid tapi saya nggak langsung sholat. Atau bahkan begini, ada orang sudah sholat nih, ada tanda haid, tapi masih belum haid ya, dia sholat sudah. Cuman sholatnya dilambatkan. Misalnya biasanya tuh sholatnya cepat, tiba-tiba ketika itu dia lambatkan. Misalnya baca surat-surat yang panjang-panjang. Akhirnya ketika pertengahan sholat belum selesai sholat, dia haid di pertengahan. Berarti dia wajib berhenti, ya kan ya? Nah, tapi andai kata dia ngambil wajibnya tadi, dia langsung baca yang wajib saja, langsung Fatihah, sejur pendek. Andai kata baca wajibnya dia sampai selesai sholat baru haid, tapi ternyata dia nggak baca wajibnya masih dilambatkan. Nah itu juga termasuk nanti diingetin, itu juga wajib dikodok. Kenapa? Karena sudah tahu ada tanda-tanda masih dia lambatkan sholatnya. Nanti setelah suci maka dia harus diingetin dikodok. Nanti ya, jadi bilangin ke istrinya ya kalau ada tanda-tanda haid segera sholat. Oke. Apa yang wajib dilakukan orang umat Islam ketika masuk waktu? Langsung sholat, berniat ini sholat. Ayo. Hanya satu orang yang jawab. Langsung takbir. Ya, langsung. Berazan atau berniat. Yang pertama, jadi ada salah satu harus dikerjakan. Ya, salah satu perkara harus dikerjakan. Pertama langsung artinya dalam artian langsung bil wudu gitu ya, bukan sholat, wudu dulu lalu seperti biasa jalan. Kalau enggak seperti itu gimana caranya? Dia harus azam, punya tekad, niat yang kuat, saya akan sholat saat ini juga. Harus niat mau sholat. Kalau kalian enggak niat ketika itu lalu beberapa saat lalu meninggal, maka dianggap dosa itu. Kenapa? Karena enggak niat melakukan sholat dan juga tidak sholat ya. Jadi ini perhatikan ya. Oke, ada berapa dosa besar diantara yang pernah saya terangkan di sini? Dosa besar apa saja? Durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua. Lagi. Ayo. Makan riba, mengadu hewan, mengurangi timbangan. Ya. Baca hadis menerangkan bahwa setiap dosa bisa saja Allah akhirkan siksanya di akhirat. Tapi ketika durhaka kepada orang tua bisa Allah Allah segerakan di dunia disiksa. Baca bareng-bareng hadisnya. 1, 2, 3. Kullut dunubi yuakhirullah minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qoblal mamat. Itu hafal. Itu wajib hafal, nanti ada ulangannya, wajib hafal ya, insyaallah ya. Apa yang dimaksud dengan haram? Haram itu apa? Haram. Jika dikerjakan Dapat dosa, jika ditinggalkan dapat pahala. Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca langsung kitabnya. Faslun yajibu ala wali sabi. Ya, itu ya, betul. Hah? Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal. Yajibu wajib ala wali sabi, atas orang tuanya anak kecil laki-laki. Wali sabi, atas orang tua atau wali. Wali anak laki-laki. Wajib ala wali sabi, atas wali anak laki-laki. Mahram ada 2. 1 mahram ta'bid,
Mahram ta'bid, ta'bidun. Ta ada alif ke atas kasih hamzah. Ta habis itu ba ya dal digabung. Ta'bidun. Mahram ta'bid. Ta'bidun. Ta ke atas pakai alif, ada hamzah ta ya. Ba ya dal gabung. Ta'bidun. Mahram ta'bid. Artinya haram nikah selamanya. Artinya haram nikah selamanya. Seperti saudara kandung. Tulis saudara kandung. Akbar, ibu, ayah ke atas ya, kakek, nenek dan sebagainya. Atau anak cucu ke bawah. Termasuk juga mertua ya. Mertua itu mahram ta'bid, selamanya haram nikah. Mahram ta'bid. Bagaimana? Sudah? Wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal. Yang kedua, mahram ghairu ta'bid. Nambahi ghairu saja. Yang kedua, mahram ghairu ta'bid. Mahram ghairu tambah ghairu. Mahram ghairu ta'bid. Artinya tidak selamanya haram nikah. Tidak selamanya haram nikah. Artinya tidak selamanya haram nikah. Jadi yang haram itu kalau dia kumpul. Seperti apa? Seperti ipar. Nah, adik ipar itu kalau namanya mahram ghairu ta'bid. Jadi ketika kita nikah dengan ibu kakaknya, adiknya kakak itu namanya ipar ya, mahram ta'bid, mahram ghairu ta'bid. Itu haram nikah tapi tidak selamanya. Artinya selama kakaknya masih menjadi istri kita. Andai kata kakaknya dicerai atau meninggal, boleh pindah ke adiknya. Artinya tidak selamanya haram nikah. Haramnya apabila dikumpulkan barang. Nah, itu namanya haram mahram ghairu ta'bid ya. Jadi tidak selamanya apa? Haram nih nikah. Seperti apa? Ipar, tulis saja seperti ipar. Ipar atau bibi dari suami atau istri ya. Bibi suami atau istri. Wudunya batal. Wudunya batal ya. Wudunya batal. Jadi mahram yang wudunya tidak batal ya, mahram ta'bid seperti orang tua atau saudara kandung, ayah, kakek ke atas, anak, cucu bawah. Itu namanya, atau termasuk juga mertua. Nah, termasuk juga mahram ta'bid itu ialah saudara susuan. Nah, saudara susuan ya. Jadi ada orang misalnya namanya Fattah, sebelum umur 2 tahun masih kecil tuh pernah nyusu kepada misalnya ibunya siapa, orang lah pokoknya, misalnya ya ibunya Emir misalnya ya, enggak, contoh saja, contoh tapi nyusunya sebelum 2 tahun, Fattah itu masih kecil, dan nyusu itu sampai kenyang, minimal sampai 5 kali nyusu sampai kenyang. Maka seketika menyusu ke ibunya Emir, maka ibunya Emir itu namanya mahram kepada Fattah, mahram susuan. Termasuk juga anaknya, termasuk Emir sendiri dan juga saudaranya Emir. Banyak Emir punya saudara perempuan nih. Nah, itu juga mahram kepada Fattah. Jadi Fattah itu enggak boleh nikah dengan saudaranya Emir yang perempuan dan tidak batal wudu. Itu namanya mahram susuan, saudara susuan. Oke. Lanjut tulisannya. Batas umur dikatakan besar. Batas umur dikatakan besar ialah
umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Jadi tadi diterangkan yang batal wudu itu menyentuh kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram. Mahram termasuk yang enggak batal itu mahram ta'bid, tapi mahram kalau ghairu ta'bid tetap batal. Jadi mahram itu yang dimaksud yang enggak batal mahram ta'bid, tapi ghairu ta'bid batal ya. Bukan mahram dan sama-sama besar. Besarnya berapa umurnya? 7 tahun yang enggak besar sudah. Ini pendapat Imam Syafi'i bil ittifaq ya. Yang batal menyentuh apa? Kulit. Kalau rambut atau kuku tidak batal ya. Atau ada penghalang tidak batal. Oke, lanjut kitabnya. Walam subasyaratil ajnabiyyah. Oh sudah. Wazawalul aqli. Wazawalul aqli dan hilang akal. Wazawalul aqli dan hilang akal. La naumu qa'idin. La naumu qa'idin. Sunnah hayat. Dia itu ada syaratnya baca itu ya. Hayat dan ab'ad. Hayat dan ab'ad. Sunnah hayat, sunnah ab'ad. Jadi baca doa iftitah itu ya. Itu ada syaratnya kesunahannya itu. Di antaranya kesunahannya itu, di antara nih saya sebutkan satu saja. Disunnahkan baca doa iftitah itu kalau makmum sekiranya dia sempat baca Fatihah dengan imam. Jadi kalau sekiranya enggak sempat baca Fatihah dengan imam, enggak disunnahkan baca doa iftitah itu. Langsung baca Fatihah gitu. Itu di antaranya. Nah, kadang-kadang saya mendengar ada beberapa kanan kiri saya itu padahal bacanya lambat, imamnya cepat. Dia masih sibuk baca doa iftitah. Akhirnya ketika imamnya ruku, dia masih belum sempat selesai baca Fatihah. Nah, itu tidak ada dia seperti itu aturannya. Jadi yang sunnah itu betul-betul ketika kita baca doa iftitah itu kita sempat ngikutin Fatihahnya imam. Itu yang syaratnya. Di antaranya lagi syaratnya ya waktu masih cukup. Kalau waktu udah sempit jangan baca doa iftitah dulu. Udah mau habis ya langsung baca Fatihah. Itu. Di antaranya sunnahnya lagi ya bukan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah nggak usah iftitah, langsung baca suratul Fatihah dan salawat dan doa. Jadi ada syarat-syaratnya ya, tidak langsung serta mata disunahkan doa iftitah, tapi ada syarat-syaratnya. Itu masuk kepada sunnah hayat ya. Andai kata ditinggalkan nggak disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah ab'ad ketika ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Mana lah tadi? Yang kedua ya. Wa indar ruku, yang kedua ketika mau ruku. Jadi ketika mau ruku disunahkan juga angkat tangan. Allah, kalau perempuan, Allahu Akbar langsung ruku ya. Yang kedua, yang ketiga wa indal i'tidal, dan ketika i'tidal itu bangun dari ruku. Jadi bangun dari ruku bangun sunat angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah itu. Itu yang ketiga. Yang keempat wa indal qiyam, ketika berdiri minat tasyahudil awal, dari tasyahud awal. Nah, yang terakhir yang keempat ketika berdiri dari tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu kita langsung berdiri kan ya, berdiri. Nah, itu setelah berdiri langsung angkat tangan, angkat Allahu Akbar. Ya. Jadi berapa Bu? Saya ulangi lagi. Ada 4. 1 ketika takbiratul ihram. Kedua mau ruku. Ketiga i'tidal. Keempat berdiri dari tasyahud awal, itu sunnah ya. Nah, ini lagi tasyahud awal itu hukumnya sunnah ya sebetulnya. Itu masuk ke sunnah ab'ad. Ini saya pernah terangkan kemarin. Andai kata ibu-ibu enggak tasyahud awal itu enggak apa-apa, sholatnya enggak batal. Tetap sah. Nah, terutama kalau ibu jadi makmum, saya ingatkan ya. Misalnya ibu jadi makmum nih. Tiba-tiba si imam itu di rakaat kedua tasyahud awal ya, dia enggak tasyahud awal lalu berdiri langsung ya. Lalu berdiri. Ibu enggak usah ngingetin. Enggak usah baca subhanallah itu ya. Kan suka ada tuh subhanallah itu. Enggak perlu karena itu sunnah sebetulnya itu. Sunnah abad.
Dan andai kata imam itu sudah tegak berdiri, dia nggak boleh kembali ke tasyahud awal. Kalau misalnya nih ada kasus misalnya tiba-tiba imam lupa tasyahud awal, dia berdiri, sudah tegak begini, lalu yang belakang ngingetin terus, subhanallah. Akhirnya si imam itu turun lagi tasyahud, itu malah batal kalau dia ngerti hukumnya itu. Harusnya Biarin aja, kecuali kalau misalnya belum sempat berdiri tegak, masih di pertengahan lalu ingat. Itu nggak apa-apa, itu nggak batal. Jadi nggak perlu lagi, karena itu bukan rukun. Yang harus diulang itu kalau rukun. Kalau rukun lupa, lalu ingat, itu ketika sholat ingat, lalu balik lagi. Misalnya contoh, kita lupa nggak itidal misalnya nih. Jadi ruku, itidal kan rukun juga. Tiba-tiba langsung mau sujud gitu ya. Itu kalau ingat, kalau itu berdiri lagi. Seperti itu, karena itu rukun. Jadi kalau sunnah nggak perlu diulangi lagi kalau sunnah itu, kalau kita lupa. Bahkan saya katakan tadi, kalau sudah dia sampai kepada rukun yang lain, tadi contohnya tasyahud dia sudah berdiri tegak, rukun berdiri kan ya, lalu dia sengaja duduk lagi, itu malah batal sholatnya. Jadi kalau ketika terjadi itu nggak usah ngingetin ini makmumnya, biar aja ikutin aja berdiri.